Sebelum mempelajari modul 1.1 pembelajaran yang saya lakukan diantaranya, pembelajaran hanya sebatas transfer ilmu saja. Ketuntasan penyampaian materi ajar lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Saya beranggapan bahwa ketuntasan penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik siswa. Saya hanya melihat nilai murid dari aspek pengetahuan saja, misalnya dari latihan soal atau dari tugas yang dikerjakan oleh murid. Jika nilai murid sudah mencapai KKM, saya menganggap bahwa pembelajaran sudah tercapai dengan baik. Kemudian, murid hanya sebagai objek pembelajaran. Dan pembelajaran berpusat pada guru. Saya banyak melakukan metode dengan ceramah. Saya tidak memperdulikan apakah murid sudah paham atau belum terhadap materi pembelajaran. Dan murid hanya menjadi pendengar. Kemudian saya hanya fokus terhadap materi yang disampaikan sesuai dengan rencana dan waktu. Kemudian hukuman pada murid itu akan merubah perilaku muridnya menjadi lebih baik untuk menyadarkan murid. Kemudian, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya memikirkan aspek pengetahuan saja, namun bagaimana aspek lainnya seperti spiritual, keterampilan, sikap, sosial, dan budaya. Murid juga bukan sebagai objek, namun sebagai subjek pembelajaran. Murid justru bebas berekspresi, bebas untuk berpendapat, dan bebas berkreasi. Guru sebagai pamong hendaknya menuntun muridnya untuk memiliki kebebasan, namun tetap diberikan tuntunan dan arahan agar terwujudnya budi pekerti yang lebih baik pada murid. Kemudian, guru juga perlu memiliki kesabaran dan ketulusan hati agar terwujudnya pembelajaran yang menyenangkan bagi murid-muridnya. Kemudian, guru mempelajari berbagai karakteristik yang dimiliki oleh peserta didiknya. Kemudian, guru juga harus menuntun segala potensi muridnya untuk tumbuh dan berkembang sesuai kodratnya. Dan guru itu bukan satu-satunya sumber belajar, namun sumber belajar juga bisa didapatkan dari buku, internet, maupun lingkungan sekitar murid. Kemudian, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain menerapkan pembelajaran sesuai dengan filosofis Ki Hajar Dewantara agar murid bisa berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan juga kolaborasi. Kemudian guru merancang pembelajaran yang interaktif, menyenangkan, dan berpusat pada siswa. Kemudian pembelajaran itu adalah menuntun bukan menuntut. Bagaimana guru juga bisa menjadi teladan bagi muridnya, baik perkataan maupun sikap. Dan guru haruslah mengenal karakter dan latar belakang murid serta menjalin komunikasi yang baik dengan murid maupun dengan stakeholder sekolah dan juga dengan warga di sekitar sekolah termasuk orang tua murid. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.